siapa yang jadi kambing? Aku menang. Yellow. Alamak, kau pasti main si siapa ya? Sudah, jangan pernah main itu lagi. Kalau kau kalah kau bisa koit dong. Fiat, kita main si siapa yuk. Katanya yang menang bisa dapat duit loh. Serius, lumayan gue jajan Cimon po Helena tuh. Jangan, yang kalah bisa koit dong. Berisik loh. Terserah deh. Ayo Fiat. Si siapa yang jadi kodok? Yes, aku menang. Lihat Fiat, beneran loh, duit aku nambah 100 juta. Crop. Fiat, Ada apa ini? gara-gara Juliet Snow. Juliet, ayo tanding si siapa sama gua. Tapi, Lo udah bikin Vian, koit dong. enggak, bukan gue. Kalau adik gua, lo ingat? Adik lo. Cielo, Snow dulu gue gak tahu kalau mulai. Si siapa yang jadi bebek. Hah, boleh juga lo. Si siapa yang jadi ular. Sekali lagi. Si siapa yang jadi zombie. Yes, aku menang. Si siapa Pelajaran kita sudah selesai. Silahkan dicatat dulu materinya. Yes, pulang. Sweeper jangan mencuri. Snow jangan mencuri. Gak jelas. Mirip Dora kan? Lo lebih mirip Boots. Ih, Kalian tahu nggak alasan kenapa Dora suka bertanya? kenapa Bu? Ada sumber yang mengatakan bahwa kepala Dora terlihat besar karena ia mengidap hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Kelebihan cairan dalam kepala yang bisa menekan dan mengakibatkan kerusakan pada otak. Penyakit itulah yang membuatnya susah untuk mengingat hal-hal penting. Apa mungkin dia bawa peta waktu berpergian itu? Supaya dia ingat dalam pulang ke rumah neneknya. Bisa jadi nggak sih? Tapi kan Dora punya Boots yang selalu nemenin dia kemana-mana. Monyet yang mirip sama lo itu. Apaan sih? Sosok Boots adalah sebagai monyet yang memandu Dora untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Lalu Dora juga dikabarkan memiliki masalah gangguan pendengaran. Pantas dia sering ngomong, katakan lebih keras. Tapi dengan kondisi Dora yang separah itu, nanti kalau dia beneran nyasar gimana, Bu? Kalian sadar gak? Dora mengenakan gelang berwarna kuning di tangannya. Jangan bilang kalau itu. Pelacak. Betul, jika suatu saat Dora hilang, maka ia dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Ternyata. Bentar, kayak bukan manusia dari negara ini nih. Waduh, orang bule kayak mana nih? Aduh, lanjut jalan terus atau balik? Hello, excuse me. Mati lah, gimana ya kagak? Could you tell me where the ladies' room, please? Hah? Ladies room, ruangan cewek apaan nih? Oh, nanya di mana toilet nih pasti. Duh, bisa juga bang bahasa Inggris rupanya. Lurus terus situ, terus belok. Kan harus pakai bahasa Inggris. You go run strike. Terus what belok to right. Okay, and then? Aduh, bahasa Inggrisnya turun ke lantai bawah apa? Floor, sweeping, split, turn off. Turn off. Yes. Can you take me there? Okay, let's go. Makasih banyak ya sudah mau nunjukin jalannya. Astaga, bisa bahasa Indonesia rupanya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Ih, males kayak anak kecil aja. Grace. Anak-anak, tiap kalian mendengar lagu itu, kalian harus melakukan apa yang diperintahkan. Kalau kalian nggak mau, koit dong. Baik, Pak. Juliet, titip ya. Aku mau ke toilet dulu. Oke. Kalau kau suka hati Luna. Tapi, maaf Luna. Orang gila mana berani bikin Luna sampai begini? Kalau kau suka hati tuduh Diva. Tadi gue liat Diva sama Luna di aula. Jadi inilah Diva. Awas saja. Juliet, lo cantik deh. Mau gak jadi selingkuhan gue? Kalau kau suka hati geleng-geleng. Kalau kau suka hati bilang bodoh. Bodoh. Lagu apaan sih? Atur-atur. Kalau kau suka hati tersenyumlah. Enggak, orang gua lagi sedih pacar gua. Koit dong. Kalau kau suka hati tertawalah. Kalau kau suka hati mengakulah. Semoga neraka mau menerima kalian. Diva, tuh yang berani deketin Pasno. Kalau kau suka hati. Enggak, aku nggak mau. Fiat, Aska, urus dia. Oke. Luna,
Juliet, aku terpaksa. Ayo dong, senyum ke kamera. Kalau kau suka hati sorak hore, hore! Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong, Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama Lalaland. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu, Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan... Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan. matahari. Terakhir Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Hah, jangan bilang warna merah menyala Po itu. Warna kulitnya terbakar rapi. Astaga, malang banget. Minggu ini siapa lagi nih belum bayar? Ini anak kebiasaan bayar nunggak sampai berabad-abad. Ser, aku bayar buat yang bulan ini. Nah, gini dong, lancar pembayarannya. Oke, sekarang waktunya berburu para manusia penunggak uang kas. Nah, mau kemana kau? Kau nih bayar uang kas susah betul bah. Gila beli batagor di depan 20.000 sehari bisa. Cepat. Kalau enggak aku taruh nomor tuh sampai lulus kau nih. Nah, gitu dong dari tadi kek. Halo, selamat pagi Bu Ketua Pimpinan Kepala Cabang Direktur CEO Manajer Bendahara. Ya, semuanya kau sebut. Saya ingin melaporkan bahwa hari ini terjadi pengeluaran tidak terduga sehingga saya... lanjutkan aja terus. Kau nih udah nunggak 6 bulan kau ya. Capek aku nagihin kau aja tiap bulan. Syukur-syukur gak kedatangan rumahmu ya. Kalau gitu gimana kalau giveaway uang kas aja? Bagus, sini. Ginjalmu yang aku giveaway-kan. Gimana? Untuk pemilihan pengurus kelas kali ini dan seterusnya, silahkan kalian pilih teman kalian, kecuali Serena. Alhamdulillah. Guys, lihat, gue nemu apa lagi nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ya gue mau cosplay jadi siapa? Warna rambutnya kuning blonde. Clue pertama, ini adalah karakter dari animasi favorit gue. Aduh, ini kenapa sih rambutnya ribet banget selalu deh. Ayo kita sisir guys. Sambil nyisir, clue selanjutnya aku adalah murid di kelas kepintaran. Nah, udah rapi, sip. Terus rambutnya kita bagi 2. Kiri sama kanan simetris kayak gini. Pasang pita warna merah. Ini diikat di rambutnya gini aja. Terus ya diputer-puter ke dalam sampai pitanya habis. Sisi sebelahnya juga kita lakuin yang sama, diikat terus diputer-puter, puter-puter. Kita kencengin pitanya guys supaya nggak gampang copot. Oke, beres. Sisa ganti baju deh. Clue terakhir, sepertinya aku ada keturunan bule deh. Soalnya cara bicara aku seperti ini. Kayaknya kalau kelihatan cuping lebih manis deh. Kalau masih nggak tahu, ini teman sekelasku yang namanya Rata-Rat. Simon says, semua orang menyentuh pipi. Ayo cepat pegang pipi kalian. Semua orang tersenyum. Sekarang tersenyum ya. Jangan, dia nggak bilang Simon says. Snow. Simon says, robek kertas ulanganmu. Juliet, apa-apaan kamu? Nilai kamu untuk mata pelajaran ini bakalan Bapak kasih 0. Gak apa-apa pak, mendingan saya nggak naik kelas daripada saya koit dong. Koit dong. Simon says, semua orang berhenti. Semua orang kembali bergerak. Akhirnya, gue buru-buru mau nganterin ini ke ruang guru. Kenapa? Dia nggak sebut Simon says. Simon says, semua orang bergerak. Juliet, lo ngerasa nggak sih permainan ini semakin berbahaya? Makanya kita harus selalu fokus buat dengerin. Simon says, sahabatmu, siapapun yang bertahan hidup akan menjadi pemenang. Maaf Luna. Selamat, silahkan klaim hadiah Anda. Satu permintaan. Aku mohon hidupkan kembali Snow. Juliet, Snow. terima kasih. Tapi
Selamat tinggal, Juliet. Permainan selesai. Anda adalah pemegang baru dari sistem ini. Snow says, semua orang di muka bumi ini, call it dong, call it dong. Pelajaran kita sudah selesai, silahkan warnai dulu tugasnya, baru kalian boleh pulang. Aduh, mana gue lupa bawa lagi. Snow, pinjem pensil warna dong. Gua adanya krayon, Pas banget. Gue juga gambar Shinchan. apa hubungannya? Maksudnya, kartun krayon Shinchan kan? Feeling gak enak. Jangan bilang ada kisah kelam di balik kartun itu. Shinchan terinspirasi dari seorang bocah berumur 5 tahun di Jepang yang bernama Shinosuke. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Himawari. Mereka lucu banget ya, Bu. Suatu hari mereka sedang asik bermain bola di taman. Tanpa sengaja bola tersebut terlempar jauh. Himawari dengan semangat mengejar bola itu hingga ke jalanan. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang melaju dengan kecepatan tinggi. Terus, Shinchan yang sadar segera berlari untuk menolong adiknya. Namun naas, keduanya malah tertabrak dan harus melenggang nyawa. Misaya sang ibu sangat terpukul dengan kepergian kedua anaknya. Lalu ia menemukan krayon milik Shinchan. Dan dengan krayon itu, ia mulai menulis cerita apabila Shinchan masih hidup sampai sekarang dalam buku hariannya. jadi Semua tingkah lucu, canda tawa, serta keceriaan Shinchan hanya karangan Misaya semata yang depresi karena kehilangan anaknya. Itulah alasan mengapa Shinchan tidak pernah tumbuh dewasa. Ternyata bocah jenaka seperti kamu punya kisah yang segelap ini.